Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sidang kasus cek kosong dengan terdakwa mantan Bupati Balangan Ansarudin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dari hasil perhitungan sementara PSU Pilgub Kalsel, pasangan Sahbirin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defri. Rencana pemerintah Banjarmasin merevitalisasi Pasar Sudi Mampir Baru dan Ujung Murung gagal karena disomasi oleh para pedagang. Sidang kasus cek kosong dengan terdakwa mantan Bupati Balangan Ansarudin Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sidang kasus cek kosong Bupati Balangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dipimpin oleh Hakim Ketua Aris Bawono Langgeng. Agenda sidang kali ini mendengarkan saksi dari terlapor bernama M. Fajri yang memegang dan menandatangani cek kosong tersebut. Fajri menyatakan mengetahui kasus cek kosong ini dan bersedia menjadi saksi agar kebenaran bisa terungkap. Karena saya tahu duduk perkaranya dari awal sampai dengan akhir, pembuktian terbaliknya sampai dengan pelapor tersangka, terlapor tersangka. Jadi makanya tadi saya berkenan sebagai saksi di persidangan karena untuk membuka fakta yang sebenarnya. Tadi apa aja yang saya bilang? Keterangannya diantaranya adalah berkaitan dengan awal mulai cek, terus yang selanjutnya terkait dengan seperti apa kronologisnya, berkaitan dengan kenal dengan Dwi seperti apa, kenal dengan terdakwa seperti apa. Jadi seputaran kronologis dari perihal serah terima uang cek. Dengan sidang hari ini, Bang, menghadirkan siapa? Hari ini saksi yang punya cek ya, yang membenarkan bahwa itu cek miliknya dan cek itu rekening itu digunakan untuk penyelesaian perkara sama Tinggoy. Intinya itu aja. Jadi dilihat dari keterangan saksi korban kemarin ada menyerahkan uang tanggal 2. Terus kemudian tadi ada diterima uang ke tanggal 3 itu dimasukkan ke rekening itu 1,3 M. Intinya itu aja. Kasus cek kosong dengan terdakwa Ansarudin ini bermula dari laporan Dwi Putra Husni mengenai pembayaran jasa mengurus utang piutang antara terdakwa dan saudara Tinghui di Polda Kalsel pada beberapa waktu lalu. Sidang kasus cek kosong akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan jaksa penuntut umum. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemungutan suara ulang PSU Pilgub Kalsel, dari hasil perhitungan sementara KPU, pasangan Sahbirin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defri. Dari data sementara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kalsel hingga Kamis pukul 10 WITA, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 01 Sahbirin Nur Muhyiddin memperoleh sekitar 63% suara. Sedangkan pasangan 02 Denny Indrayana Defriyadi Darjat memperoleh sekitar 33% suara. Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan proses rekapitulasi suara di 827 TPS penyelenggara PSU masih berlangsung. Namun dari hasil perhitungan sementara paslon nomor urut 01 lebih unggul dari 02. Ia memperkirakan seluruh data rekapitulasi suara akan masuk 100% pada Kamis malam sekitar pukul 22 WITA. Menurutnya jika warga ingin melihat hasil perolehan suara pasangan calon dapat mengakses info publik KPU Sirekap. Nah, proses penghitungan kami masih merekap di provinsi, ya update kami masih lambat ya. Tapi kita akan melihat nanti di Sirekap. Mudah-mudahan malam ini Sirekap sudah selesai. 100% 827 TPS. Kita tunggu saja update berikutnya ya, biar nanti semua masyarakat atau
yang ingin mengetahui, penasaran. Diperkirakan kapan selesainya penghitungan kalau melihat dari hanya sedikit aja gitu? Kalau penghitungan udah selesai kan, tinggal penghimpunan ya data di Sirikap. Mudah-mudahan paling lambat besok udah selesai. Ya, karena kawan-kawan sudah hari tanggal 10 yaitu sudah melakukan rekapitulasi. Tapi kita mungkin akan start di tanggal 11 ya, rekapitulasi di tingkat KPPK. Setelah rekapitulasi cepat selesai, KPU Kalsel akan melakukan rekapitulasi berjenjang, yakni pada tanggal 11 hingga 13 Juni, rekapitulasi di tingkat kecamatan, tanggal 13 hingga 16 Juni rekapitulasi tingkat kabupaten kota, dan 16 hingga 20 Juni rekapitulasi tingkat provinsi, sekaligus mengumumkan hasil rekapitulasi PSU keseluruhan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dari hasil perhitungan suara sementara KPU Kalsel, pasangan Sahbirin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defri. Meski unggul, pendukung pasangan Birin Muhyiddin dilarang merayakan kemenangan. Keunggulan sementara pasangan Birin Muhyiddin dalam PSU Pilgub Kalsel mendapat apresiasi dan ucapan selamat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel Supian Haka. Namun Supian juga mengingatkan kepada pasangan Birin Muhyiddin dan para pendukungnya agar tidak euforia atau gembira berlebihan apalagi merayakan kemenangan. Bagi pihak di partai maupun pihak pendukung, relawan, jangan euforia. Ini adalah kemenangan rakyat, cukup hanya bisa bacakan doa selamat satu keluarga, jangan ada hura-hura di jalanan, ini yang kami tidak harapkan. Nah, sekali lagi kepada gubernur yang terpilih nanti harus mengevaluasi SDM-nya yang menjadi sektor di bidangnya masing-masing. Karena waktu KPP hanya 2024, kan sebentar lagi. Sekali lagi kami terima kasih juga kepada praksi Kalimantan Selatan yang pernah sampaikan tadi, kepada praksi Golkar khususnya yang turut serta andil mengamankan kalau ini. Supian menyarankan kemenangan dirayakan dengan bersyukur dan membaca doa bersama keluarga masing-masing saja. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sidang kasus cek kosong dengan terdakwa mantan Bupati Balangan Ansarudin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dari hasil perhitungan sementara PSU Pilgub Kalsel, pasangan Sahbirin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defri. Rencana pemerintah Banjarmasin merevitalisasi Pasar Sudi Mampir Baru dan Ujung Murung gagal karena disomasi oleh para pedagang. Marbot Musala di kawasan Kampung Sasirangan, Banjarmasin Tengah, Rabu sore ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Polisi langsung melakukan identifikasi terhadap jasad Marbot Musala berinisial Z yang ditemukan meninggal dunia di kamarnya kawasan Kampung Sasirangan, Banjarmasin Tengah pada Rabu sore. Dari hasil identifikasi, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad pria berusia 60 tahun tersebut. Keponakan almarhum Kastalani mengaku kaget mendapat kabar pamannya meninggal dunia. Padahal selama ini almarhum tidak pernah mengeluh sakit. Hari Minggu, hari Minggu lah. Nah pada saat hari Minggu itu kan kayak apakah ada korban? Biasa aja lah. Ada mengeluhkan sakit kak?
karena juga taburan biasa aja apa nak turun begawi itu datang di langgar taburan kayak itu ya. Sepengetahuan Pentong, korbannya ada bisa penyakit ya? Ada kok penyakit itu apa itu kita orang tahu juga. Kalau melihat dia kondisinya kayak apa kondisinya, sudah ada diberikan masuk tadi sudah di pelangnya kan, di prosesnya kayak garis polisi itu. Jasad marbot Musala tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin. Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Buruh di Kalimantan Selatan rencananya akan berdemo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel karena belum diberi tunjangan hari raya THR oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kalsel, Yuyun Indarto meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kalimantan Selatan memanggil sejumlah perusahaan yang tidak memberi THR kepada para buruh. Menurutnya tak hanya persoalan belum memberi THR, perusahaan juga belum mendaftarkan para buruh dalam program jaminan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Itu memang membayar THR, tapi ada kekurangannya. Karena THR itu kan diberikan 1 bulan upah yang diterima oleh pekerja. Tapi THR ini ternyata dibayarkan oleh perusahaan kurang dari upah yang biasanya mereka terima. Khusus untuk teman-teman di PLN, PCN, untuk Kalsel Tank sendiri rata-rata kisaran antara 900 sampai 1.500.000 rupiah. Kurangnya itu per orang. kekurangannya Per orang. Kisarannya antara 900 sampai dengan 1.500.000 yang di PCN. Tapi teman-teman yang lain juga ternyata kurang juga kayak di Kintapati, KJW. Yuyun Indarto menambahkan jika di Snaker Trans Kalsel tidak menindaklanjuti laporan pihaknya, maka para buruh akan berdemo di depan gedung DPRD Kalsel. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Rencana pemerintah Banjarmasin merevitalisasi bangunan pasar Sudi Mampir Baru dan Ujung Murung gagal karena disomasi oleh para pedagang. Pasar Sudi Mampir Baru dan Ujung Murung di kawasan Banjarmasin Tengah rencananya akan direvitalisasi oleh pemerintah setempat di tahun 2021 ini. Namun rencana revitalisasi bangunan pasar yang sudah berusia puluhan tahun tersebut gagal karena pedagang tetap bersikeras menolak revitalisasi sebelum HGB atau hak guna bangunan mereka berakhir. Tak hanya menolak, pedagang juga mengirimi pemerintah Banjarmasin surat somasi terhadap rencana revitalisasi tersebut. Sudah 2 kali. Yang pertama pada saat kita melaksanakan rapat kita mengundang mereka. Beberapa hari setelah itu kita mendapatkan somasi, dan yang kedua pada saat kita ingin melakukan pendataan terkait dengan SHGB yang masih hidup dan yang sudah mati, besoknya kita langsung mendapatkan somasi juga dari mereka. Berarti progresnya terhenti yang saat pendataan itu langsung terhenti Bang di saat itu? Banyak faktor ya yang menyebabkan ini terhenti untuk pasar Sudi Mampir Baru. Ada beberapa faktor nih. Tidak hanya faktor yang somasi saja bukan. Berarti sampai pendataan berarti terakhirnya baru? Kalau pendataan pedagang itu sudah lakukan jauh hari sebelumnya. Tapi terkait dengan SHGB, kita kemarin meminta kepada pengurus Aliansi Pasar Sudi Mampir Baru untuk menyampaikan data terkait SHGB yang masih hidup maupun yang sudah mati. Namun sehari setelah itu kita justru mendapatkan somasi dari mereka. Sertifikat hak guna bangunan milik para pedagang di Pasar Sudi Mampir Baru dan Ujung Murung baru akan berakhir pada tahun 2025 nanti. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin.
Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sidang kasus cek kosong dengan terdakwa mantan Bupati Balangan Ansarudin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dari hasil perhitungan sementara PSU Pilgub Kalsel, pasangan Sahbirin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defri. Rencana pemerintah Banjarmasin merevitalisasi Pasar Sudi Mampir Baru dan Ujung Murung gagal karena disomasi oleh para pedagang. Untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah Kalimantan Selatan meningkatkan sosialisasi vaksinasi COVID-19 dan seluruh komponen masyarakat diminta ikut mensosialisasikan pentingnya vaksinasi. Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal mengatakan, program vaksinasi COVID-19 sangat penting sehingga sosialisasinya harus ditingkatkan. Apalagi saat ini pencapaian target vaksinasi warga lanjut usia lansia masih sangat rendah, sehingga seluruh komponen masyarakat juga diminta mensosialisasikan pentingnya vaksinasi. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan penghormatan kepada PJ Ketua Penggerak PKK tingkat provinsi yang saya cintai, Ibu Ketua, serta penghormatan saya kepada seluruh pengurus, baik di tingkat provinsi maupun ketua tim penggerak PKK di tingkat kabupaten kota dan seluruh pengurus sampai dengan tingkat desa dan dasawisma. Safrizal juga berharap masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah divaksin COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Stok vaksin Sinovac di Banjarmasin sudah hampir habis, yakni tersisa 7.260 dosis. Dinas Kesehatan setempat pun meminta vaksin tambahan kepada pemerintah Provinsi Kalsel. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi mengatakan program vaksinasi gencar dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sehingga kini stok vaksin Sinovac sudah hampir habis, yakni tersisa 7.260 dosis. Sementara saat ini pencapaian target vaksinasi warga lanjut usia lansia masih sangat rendah. Pihaknya pun meminta vaksin Sinovac tambahan ke Pemprov Kalsel agar bisa meningkatkan pencapaian target vaksinasi warga lansia. Dan tentu hari ini akan berkurang lagi karena program kita sudah susun di 26 puskesmas melakukan vaksinasi tahap kedua, dan begitu juga di beberapa kantor pemerintah yang sudah terjadwal. Ini tentu dalam kurun waktu 1 bulan perhitungan kami akan habis jumlah vaksin ini. Ada rupiah itu semalam berapa dosis? Kali 10 aja, otomatis kan totalnya menjadi 7.260 dosis jadinya. Dan ini ya sudah kita perhitungkan di akhir bulan ini, ya insya Allah akan habis dan kita akan mengusulkan permintaan lagi. Sesuai kebutuhan saat ini, Dinas Kesehatan Banjarmasin meminta vaksin Sinovac tambahan 5.000 dosis kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Dispersip Banjarmasin setiap tahunnya rutin memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai, sedangkan arsip bernilai akan dipermanenkan.
Kepala Dispersip Banjarmasin Ahmad Husaini mengatakan, pemusnahan arsip tak bernilai rutin dilakukan setiap tahunnya. Namun harus ada usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD, dan instansi lainnya. Menurutnya arsip yang dimusnahkan pun harus berusia lebih dari 10 tahun. Sedangkan arsip yang bernilai akan dipermanenkan. Nilai arsip itu kan rendah sudah. Nah, jadi memang ada arsip yang masih aktif kan, ada arsip yang tidak aktif. Nah, jadi kalau arsip yang memang sudah sesuai ketentuannya, artinya retensinya sudah berakhir, itu memang dimusnahkan. Tapi itu dimusnahkan secara bertahap ya. Dalam setahun itu ada berapa mungkin Pak yang dimusnahkan? Jadi kita memusnahkan arsip ini ya mungkin dalam setahun itu ya tergantung keadaan ini tergantung dengan SKPD-nya. Ya. Kita kan biasanya kerjasama dengan SKPD. Nah, misalnya kayak kemarin kita dengan Pak Murta pelayanan perizinan lah. MTSP. Nah, perizinan kemudian dengan Badan Keuangan. Jadi memang itu ada aturannya, ada SK. Tapi kalau memang dimusnahkan berapa aja masuk misalnya 500 berkas arsip gitu kita musnahkan atau 1000, tapi itu sama-sama dengan mereka ada berita acara dan sebagainya. Untuk jumlah arsip yang dimusnahkan setiap tahunnya berbeda-beda, mulai dari ratusan hingga ribuan arsip. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Sidang kasus cek kosong dengan terdakwa mantan Bupati Balangan Ansarudin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dari hasil perhitungan sementara PSU Pilgub Kalsel, pasangan Sahbirin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defri. Rencana pemerintah Banjarmasin merevitalisasi Pasar Sudi Mampir Baru dan Ujung Murung gagal karena disomasi oleh para pedagang. Sidang kasus cek kosong dengan terdakwa mantan Bupati Balangan Ansarudin Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sidang kasus cek kosong Bupati Balangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dipimpin oleh Hakim Ketua Aris Bawono Langgeng. Agenda sidang kali ini mendengarkan saksi dari terlapor bernama M. Fajri yang memegang dan menandatangani cek kosong tersebut. Fajri menyatakan mengetahui kasus cek kosong ini dan bersedia menjadi saksi agar kebenaran bisa terungkap. Karena saya tahu duduk perkaranya dari awal sampai dengan akhir, pembuktian terbaliknya sampai dengan pelapor tersangka, terlapor tersangka. Jadi makanya tadi saya berkenan sebagai saksi di persidangan karena untuk membuka fakta yang sebenarnya. Tadi apa aja yang saya bilang? Keterangannya diantaranya adalah berkaitan dengan awal mula cek, terus yang selanjutnya terkait dengan seperti apa kronologisnya, berkaitan dengan kenal dengan Dwi seperti apa, kenal dengan terdakwa seperti apa. Jadi seputaran kronologis dari perihal serah terima uang cek. Dengan sidang hari ini, Bang. Menghadirkan siapa? Hari ini saksi yang punya cek ya, yang membenarkan bahwa itu cek miliknya dan cek itu rekening itu digunakan untuk penyelesaian perkara sama Tinghui. Intinya itu aja. Jadi dilihat dari keterangan saksi kemarin ada nyerahkan uang tanggal 2. Terus kemudian tadi ada diterima uang ke tanggal 3 itu dimasukkan ke rekening itu 1,3 M. Intinya itu aja. Kasus cek kosong dengan terdakwa Ansarudin ini bermula dari laporan Dwi Putra Husni mengenai pembayaran jasa mengurus utang piutang antara terdakwa dan saudara Tinghui di Polda Kalsel pada beberapa waktu lalu. Sidang kasus cek kosong akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan jaksa penuntut umum. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan.
Pemungutan suara ulang PSU Pilgub Kalsel, dari hasil perhitungan sementara KPU, pasangan Sahbirin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defri. Dari data sementara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kalsel hingga Kamis pukul 10 WITA, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 01 Sahbirin Nur Muhyiddin memperoleh sekitar 63% suara. Sedangkan pasangan 02 Denny Indrayana Defriyadi Darjat memperoleh sekitar 33% suara. Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan proses rekapitulasi suara di 827 TPS penyelenggara PSU masih berlangsung. Namun dari hasil perhitungan sementara paslon nomor urut 01 lebih unggul dari 02. Ia memperkirakan seluruh data rekapitulasi suara akan masuk 100% pada Kamis malam sekitar pukul 22 WITA. Menurutnya jika warga ingin melihat hasil perolehan suara pasangan calon dapat mengakses info publik KPU Sirekap. Proses penghitungan kami masih merekap di provinsi, ya update kami masih lambat ya. Tapi kita akan melihat nanti di Sirekap. Mudah-mudahan malam ini Sirekap sudah selesai 100% 827 TPS. Kita tunggu saja update berikutnya ya, biar nanti semua masyarakat atau yang ingin mengetahui penasaran. Diperkirakan kapan selesainya penghitungan kalau melihat dari hanya sedikit aja gitu? Kalau penghitungan sudah selesai kan, tinggal penghimpunan ya data di Sirekap. Mudah-mudahan paling lambat besok sudah selesai. Ya, karena kawan-kawan sudah hari tanggal 10 ya itu sudah melakukan rekapitulasi. Tapi kita mungkin akan start di tanggal 11 ya, rekapitulasi di tingkat KPPK. Setelah rekapitulasi cepat selesai, KPU Kalsel akan melakukan rekapitulasi berjenjang, yakni pada tanggal 11 hingga 13 Juni, rekapitulasi di tingkat kecamatan, tanggal 13 hingga 16 Juni rekapitulasi tingkat kabupaten kota, dan 16 hingga 20 Juni rekapitulasi tingkat provinsi, sekaligus mengumumkan hasil rekapitulasi PSU keseluruhan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dari hasil perhitungan suara sementara KPU Kalsel, pasangan Sahbirin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defri. Meski unggul, pendukung pasangan Birin Muhyiddin dilarang merayakan kemenangan. Keunggulan sementara pasangan Birin Muhyiddin dalam PSU Pilgub Kalsel mendapat apresiasi dan ucapan selamat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel Supian Haka. Namun Supian juga mengingatkan kepada pasangan Birin Muhyiddin dan para pendukungnya agar tidak euforia atau gembira berlebihan apalagi merayakan kemenangan. Bagi pihak di partai maupun pihak pendukung relawan jangan euforia. Ini adalah kemenangan rakyat. Cukup hanya bisa bacakan doa selamat satu keluarga. Jangan ada hura-hura di jalanan. Ini yang kami tidak harapkan. Nah, sekali lagi kepada gubernur yang terpilih nanti harus mengevaluasi SDM-nya yang menjadi sektor di bidangnya masing-masing. Karena waktu KPP hanya 2024 kan sebentar lagi. Sekali lagi kami terima kasih juga kepada praksi Kalimantan Selatan yang pernah sampaikan tadi, kepada praksi Golkar khususnya yang turut serta andil mengamankan kalau ini. Supian menyarankan kemenangan dirayakan dengan bersyukur dan membaca doa bersama keluarga masing-masing saja. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.